pada angkaran bakal menjalani kami persilakan segala hormat waktunya dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami'a du'a kashifid durri wal bala bi khalqihi rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mujibu da'watil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة سماهم المشركين. وقال تعالى لا تحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هم شر لهم تطوعون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له سبائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره أو يوسع جسمه أو أي يوسع جسمه لها كلها وإن كثرت كلما سردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Teman-teman yang kami hormati, pengurus Majelis Taklim Nurul Islam Al-Kinanah, semoga senantiasa berada dalam kesehatan walafiat, panjang umur, senantiasa menjalankan kewajibannya, juga yang kami hormati para asatizah, para orang tua, para ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ya, alhamdulillah, pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan karunia-Nya kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tolak ilmu, di mana tolak ilmu tiada batas bagi kita, yang kewajibannya yaitu minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban kita sebagai hamba Allah yaitu menuntut ilmu, tolak ilmu, yaitu kewajibannya mulai dari kita lahir, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat sampai kita mati, wajib hukumnya kita menuntut ilmu, karena ilmu Allah itu sangat luas. Ada di orang, nggak ada di kita. Ada juga ada di kita, nggak ada di orang lain. Ilmu Allah sangat luas. Karena apa? Wajibnya kita menuntut ilmu itu karena dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita, baik ibadah yang bersifat mahdhah, yang sifatnya langsung kepada Allah, seperti sholat, puasa, itu namanya ibadah mahdhah. Bacaan Al-Quran itu ibadah mahdhah. Ibadah yang langsung kepada Allah, tidak melalui pelantara, itu namanya ibadah mahdhah. Semuanya yang ibadah mahdhah itu tentu untuk menjalankan ibadahnya perlu ilmu. Tanpa ilmu tentunya mardudatun latu balu. Suatu amalia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa dasar, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, fikihnya, tauhidnya tanpa dasar, mardudatun latu balu, maka ibadahnya itu ditolak. Itu yang mendasari wajibnya menuntut ilmu. Wajibnya sesuatu akan menjadikan wajib pelantaranya. Ya, seperti al-aslu fil amru liwasailihi dalam usul fikihnya. Dalam usul fikihnya, sesuatu yang wajib itu dikerjakan tanpa bisa sah karena sesuatu yang menjadi pelantarannya. Ya, jadi seperti sholat, orang wajib melaksanakan sholat, ujung-ujung sholat aja menjalankan kewajiban sholat, tapi pelantarannya nggak dijalankan. Apa itu pelantarannya? Wudu. Wudu itu hukumnya apa? Bisa sunnah, bisa wajib. Bisa sunnah, bisa wajib. Ketika kita akan melaksanakan sholat wajib, maka wudu itu menjadi wajib. Makanya disebut dalam usul fikih al-aslu fil amri aslun ahlul liwasaili. Asal bentuk perintah itu, maka akan menjadi perintah juga kepada yang menjadi pelantara. Kita mau naik ke loteng, tujuan kita adalah loteng atau genteng, mau dandanin genteng bocor. Gak mungkin ujung-ujung kita loncat benerin genteng tanpa pelantara tangga, maka tangga menjadi wajib.
yang intinya adalah tujuannya adalah kita ngedadanin dan itu disebut dalam usul fikih al-amru al-asl bil amri amrul wasai itu ya. Nah, baik ibadah mahdhur ataupun ghair mahdhur semuanya harus menggunakan ilmu. Yang ghair mahdhur banyak yang ghair mahdhur dalam amalan kita, dalam urusan antar manusia itu disebut muamalah, hubungan bisnis, hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan dan lain sebagainya disebut dengan muamalah. Itu ibadah ghair mahdhur seperti zakat ya, zakat itu ibadah ghair mahdhur, ibadah yang tidak langsung menuju kepada Allah tapi melalui perantara manusia. Jadi zakat itu nggak langsung diberikan kepada Allah, harus diberikan kepada manusia. Jadi zakat itu diberikan kepada manusia, tapi dasar kewajibannya dari Allah, harus melalui pelantara. Nah itu bedanya ya antara ibadah mahdhur dan ibadah ghair. Selanjutnya taruhlah salawat salam semoga tercurah pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa kali sih sejak lebaran? Oh 2 kali ya? Oh 3 kali. Oh 3 kali. Ya. Maaf, artinya untuk pengisian kegiatan Majelis yang kita memberi materinya bergantian ya, karena masing-masing punya kewajiban dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah yang penting kita bisa saat ini bisa kumpul kembali ya di tahun yang sebelum Ramadan dan sampai setelah Ramadan. Ini masih utuh semua ya? Masih utuh semua ini? Alhamdulillah. Yang sebelum Lebaran nih masih utuh ya? Alhamdulillah. Artinya kita panjang umur, orangnya masih hidup juga, belum ada yang kurang ya, masih ada orangnya. Alhamdulillah panjang umur. Artinya kita dipanjangin umur berarti kita diberikan kesempatan untuk menambah taat kita kepada Allah, baik taat yang wajib atau mahdhur ataupun ghair mahdhur. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasan hancah atau batasan yang sudah disampaikan dari bab ke bab, dan saat ini sampai pada bab yang namanya bab zakat, bab yang menerangkan tentang zakat, di mana zakat itu macam-macam. Ada zakat nafsi, zakat pribadi, ya, zakat fitrah yang sudah dilaksanakan pada bulan Mei kemarin setelah Ramadan, ya, menjelang Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Ada zakat mal. Zakat mal itu macam-macam zakat mal, ya. Zakat profesi, zakat mal, zakat perdagangan, zakat yang usaha dan sebagainya. Ini ada satu aturan tertentu untuk menunaikannya. Ya, ada ketentuan tertentu dalam menunaikan zakat. Ketika zakat tersebut sudah sampai pada nisabnya, artinya
ketika kita punya usaha misalkan kambing atau sapi, ketika sudah sampai batas tertentu, maka sapi atau kambing atau misalkan harta yang lain seperti emas dan perak pada batas tertentu itu wajib dikeluarkan zakat, dan itu harus sampai pada nisab. Nisab itu adalah 60 tahun. Ya, nisab haul. Di sini sangat tepat sekali kalimat atau kata haul itu digunakan untuk melaksanakan zakat. Zakat emas, dan perak. Kalau emas dan perak harganya mahal. Emas ya, tahu gak ya? Apa? Emas. Sekarang berapa udah? Hah? 2 jutaan. Kalau logam mulia sama. LM atau mulia? Emas sama logam mulia sama ya. Itu juga beda. Perak ya, perak beda ya harganya. Kalau logam mulia emas harga emas ya. Hah? Oh, belum dibentuk. Oh iya. Ya, ya. Tapi emas ya. Sudah membentuk. Ya. Emas dan perak harganya beda ya. Makanya agak-agak intinya juga aturannya beda. Aturan ini. Mana? Oh gitu. Oh, apa? Ya, emas. Emas itu batas nisabnya yaitu sekitar 85 gram. Arti batas nisab itu sebatas sudah mendapatkan kewajiban mengeluarkan zakat. 85 gram. Kalau perak berapa? Harganya? Hah? 500. Makanya di situ ininya beda. Ukuran nisabnya gitu. Nisabnya kalau emas tadi sekitar 85 gram itu baru dikenai dikenai kewajiban zakat kalau emas sebanyak 2,5%. Jadi sama semuanya kalau bisa itu tiap tahun. Tiap tahun perak itu dalam setahun misalkan ya punya 900 sekian gram. Kalau dalam tinggal sampai setahun juga berarti nggak bisa. Ini jadi tapi batasannya 85 gram ya. 85 gram batasan. Kalau cuma di bawah itu enggak. Kalau di bawah 85 enggak. Zakat 85 berarti 85 gram berarti kalau 2 juta udah sekian lah juga. Nggak dihitung aja. Ini batasannya kalau punya emas 85 gram disimpan nggak dipakai ya, nggak dipakai ya, terus dikenai kewajiban ya kalau disimpan. Kalau dipakai enggak. Hah? Iya, kalau dipakai enggak. Makanya kalau emas itu kalau yang mau zakat ya boleh dipakai itu.
beda lagi dengan perak. Begitu juga misalkan punya usaha ternak kambing, kalau baru 1, 2, 3, 5 nggak pernah ya, nggak wajib ya. Kalau cuma 1, 2, sampai 5, 10, 20 masih belum kena zakat. Kalau sudah sampai 30 sampai 120 itu sudah kena zakat. Ada yang punya 30 lebih. Kambing, itu kambing. Ya, nah, itu sudah mencapai batas tertentu dalam fikihnya, maka itu sudah dinilai zakat. Apa zakatnya? Ya, berupa hewan juga, ukuran sapan, ya ada. Jadi juga sapi, ya sapi berapa ekor, itu sudah dinilai zakat. Diukur dengan sapi juga ukuran berapa tahun zakatnya gitu. Nah itu teknis dalam sedikit ya tentang mengeluarkan zakat. Tapi di sini babu zakat di sini tidak menjelaskan terlalu banyak menjelaskan tentang teknis cara mengeluarkan zakat, tapi mengangkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban zakat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi dibacakan, wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata samahumul musyrikin. Wailun lil musyrikin, sangat pedih bagi orang musyrikin, siksa bagi orang musyrikin. Maksudnya musyrikin itu siapa di sini? Alladzina la yu'tuna zakata samahumul musyrikin. Samahumul musyrikin. Musyrikin itu di sini dimaksud adalah alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Kita menganggap orang musyrikin itu adalah orang yang menyembah selain Allah, menyembah Allah juga, menyembah kepada selain Allah juga, percaya kepada Allah, percaya juga kepada yang lain juga. Kita anggap seperti itu. Tapi dalam Al-Quran di sini menjelaskan tentang kemusyrikan itu bukan hanya seperti itu, tapi alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Sama umur musyrikin, maka Allah akan mengecap mereka termasuk pada golongan orang-orang musyrikin. Artinya ketika kita punya harta, punya penghasilan, itu tidak semua milik kita. Ya, ketika kita punya harta, seperti tadi emas sebanyak 85 gram, 100 gram, itu tidak semua milik kita. 2,5% itu milik fuqara dan masakin. Berarti milik orang lain, milik sabilillah. Itu ketika kita tidak mengeluarkannya, maka kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Disamakan dengan orang musyrik, orang yang syirik kepada Allah. Wailun lil musyrikin, siksa yang sangat pedih bagi orang musyrikin. Artinya jangan sampai kita digolongkan pada orang musyrikin, ya orang yang tidak menunaikan zakat sama musyrik. Kemudian dalam firman Allah yang lainnya, wala tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum. Kata Allah, jangan sekali-kali mengira orang yang pelit terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka, khairan, menganggap itu baik, dianggapnya
Kata Allah, jangan menganggap sikap pelit tidak mengeluarkan zakat haknya dari harta yang kita miliki, dari hasil usaha yang kita miliki, yang jangan menganggap baik-baik. Wala tahsabanna alladziina yaqulun, jangan sekali-kali mengira bahwa hal itu adalah dari karunia Allah. Hasil, jangan sampai kita menganggap usaha saya, duit modal saya, tenaga saya, kenapa saya harus berikan kepada orang lain? Cukup saya yang menikmati. Jangan begitu kata Allah. Ya, dari semuanya itu adalah karunia Allah. Apa yang kita dapati adalah kehendak Allah. Kalau bahasa Allah maha meluaskan rezeki seorang, dan juga Allah maha bisa menakar rezeki seseorang. Lima yasha, kepada orang yang dia berkehendak rezeki seseorang. Semuanya Allah yang mengatur, kemudian Allah yang juga yang membatasinya. Ada yang diberi secara jor-joran oleh Allah, dia dikasih full, tapi hati-hati dengan kenikmatan yang dia diberikan kemudahan untuk mendapatkannya, tapi dia sedang dibiarkan oleh Allah, sedang diistidraj, sedang disungkun agar dia terlena dan tersesat pada karena yang Allah berikan, sehingga lupa terhadap siapa yang memberikan. Alhamdulillah subhanahu. Itu namanya istighfar. Jangan menganggap wala tasaban la yaquluna bima adallahi fadli wa khairun. Jangan menganggap hal itu adalah baik. Bal wa syarrun lahum. Tetapi hal yang seperti adalah buruk ketika kita pelit, tidak mau mengeluarkan zakat. Hak zakat kan sedikit tadi. Berapa sih? Cuma 2,5%. 2,5%. Berapa sih 2,5%? Kalau dari 2 juta kali 85 gram berapa? 2 juta kali 2. Iya, kita 25.000. Dari kali 25.000 berarti sekian. Sekian. Betul. Nah, itu aja. 2,5%. Sejuta. 25.000. Juta. Begitu juga zakat-zakat yang lainnya, ada aturan-aturannya, termasuk zakat persawahan atau pertanian. Ketika menggunakan curah hujan doang tanpa modal, maka itu beda kewajiban zakatnya sekitar 10%. 10% ya kalau yang zakat pertanian sawah. Jadi kita punya sawah sampai mencapai titik tertentu, maka kewajiban zakatnya adalah 10%. Kalau tidak bermodal zakat mencari air menggunakan desa sendiri dan sebagainya, maka itu kewajibannya adalah 10%. Tapi kalau menggunakan desa mencari airnya itu dan sebagainya, bermodal dan sebagainya, maka kewajiban zakatnya adalah 5%. Hal itu harus dikeluarkan, karena khawatir kita dimasukkan kepada golongan orang musyrik. Bal wa syarrun lahum wa kullama baqilu bihi yaumil qiyamah. Hal yang seperti itu kata Allah, syarrun lahum, buruk bagi mereka. Sayyidu wa kullama baqilu yaumil qiyamah, maka Allah akan mengalungkan harta yang dia bakhilkan tersebut. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini hartamu dikalungkan ke kita semuanya. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah
wala yanfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan, walladzina, dan orang-orang yang yaknizuna, yang menyimpan emas, yaknizuna zahab wal fiddah, menyimpan emas dan perak, wala yanfiquna, dan tidak menafkahkannya. Menafkahkan itu adalah tadi mengeluarkan zakat. Tadi dalam awalnya 2,5%. Wala yanfiquna, tidak menafkahkannya, tidak mengeluarkan zakatnya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, bisa sabilillah itu jalan Allah, dalam arti kita keluarkan zakatnya kemana saja. Masjid, sekolah, pesantren, misalnya ke umroh dan apa. Itu adalah sabilillah. Fabashshirhum, maka berikan kabar mereka semua bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Jika itu akan dikalungkan. Sayutawakuna, maka hal tersebut akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha, di mana pada hari harta tersebut dipanaskan sehingga menjadi bara. Binari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha ibahu, maka dipaku, ya, jidatnya akan dipaku bersama emas tersebut. Fatukwa biha ibahu, maka dipaku emas tersebut pada jidatnya, junubuhum, dan pada sampingnya, wajuhuruhum, dan pada punggungnya. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah karunia yang kau sembunyikan, yang kau simpan tanpa melaksanakan, tanpa dinafkahkan, di anfusikum, untuk diri kamu. Fadzuqu ma kuntum takfurun, maka saat ini rasakanlah apa yang kamu sudah simpan tersebut. Itu Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis Bukhari Muslim dinyatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqa. Tidak ada dari seorang pemilik emas dan perak yang tidak ditunaikan haknya, illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu sofa'u binain. Seorang yang memiliki emas dan perak, kemudian dia tidak menunaikan haknya. Yang menunaikan haknya adalah mengeluarkan zakat, kecuali dia, melainkan dia nanti apabila datang di hari kiamat nanti, maka akan dirangkakkan minarin, dari digelar, dari hartanya itu, harta yang dia dari semuanya itu akan digelar, kemudian dalam keadaan panas, baunya, maka dipanaskan. Jadi harta yang kita keluarkan itu, zakat itu digelar, dibuat tatakan kita, dan gelaran itu sudah dipanaskan. Baunya alaiha, maka dipanaskan sofa itu, gelaran tersebut binar jahannam, di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu, kemudian disetrika jambuhu, pinggiran
badan kita, samping kita, wajah jiwa, wajarinuhu, wazuruhu, belakang kita. Ay wasa'u jismuhu laha kulluha wa in kasurat kullama barodat wa'idat lahu yawmin kana jauh fungsional al-fasanah. Jadi ketika panasnya itu sudah mendingin, maka akan kembali lagi kullama barodat wa'idat lahu yawmin. Ketika dipanaskan tadi, harta kita digelar tadi, kemudian ditimpahkan ke orang tersebut, akan kembali dipanaskan lagi. Yaumikan daru komsin al-fasanati, pada hari ukuran 50.000 tahun. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat itu disiksanya dengan harta yang dia tidak keluarkan zakatnya sepanjang 50 komsina al-fasanatif, 50 tahun. Hatta yakti itu belum sampai neraka dan surga doang. Baru saat perhitungan doang. Hatta yakti bainal ibadi wa yarsalahu imma ila jannah wa imma ila nar. Sampai ada ketentuan di antara hamba tersebut dan dia bisa melihat jalannya, jalan saya ke mana, ke surga atau neraka. Belum sampai ke sana. Qila ya Rasulullah, kali dulu kolam itu zakat. Nah, ini terkait dengan zakat emas dan perak. Kali biru kola. Itu juga seorang yang menanyakan kepada Rasulullah, kali biru kola. Bagaimana kalau soal zakat yang mengeluarkan zakat ternak, ibil, unta. Walau sahibi ibil la ya'ti minha haqquha wa min haqqiha. Jadi sama akan mendapatkan siksaan dari Allah ketika kita mengeluarkan dari hak yang kita miliki, baik itu emas, perak, tadi ibil, unta, kambing, sapi, jika kita tidak keluarkan, maka itu akan menjadi siksaan buat kita semua, dan nanti yang mau kita semua, mudah-mudahan kita bisa mengetahui apa kewajiban kita ketika kita memiliki harta yang sudah memenuhi ketentuan zakat. Jadi zakat emas itu 85 gram. Baik, ketika punya 25 gram, maka itu diwajibkan menggunakan zakat sebanyak 2,5%. Atau harta yang lainnya wajib untuk dikeluarkan. Saja yang kita sampaikan, semoga ada manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ceramah agama yang begitu panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari pengajian kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورزق الله تعالى على سيدنا رسول الله أجمعين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا معيدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها خطاياك من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قل الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب الله وبلا ورد والفحشاء والمنكر والشجاعة والنعم ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين إنك أنت قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.